Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan pendiri Stesia. Di sini ada beliaunya Profesor Sucipto Ngumar, PhD. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Permendiknas sebagai Badan Hukum Penyelenggara Stesia Surabaya, Ibu DRA Endang Dwi Retnani beserta Wakil Ketua Permendiknas dan pengurus Permendiknas, Direktur Utama PT Graha Widya Bakti. Yang saya hormati, saya banggakan Sri Kandinya Stesia, Ketua Stesia Profesor Dr. Nur Fajli. Yang saya hormati para profesor, anggota Senat Stesia, Civitas Akademika Stesia, Kepala Klinik Pratama Stesia, Dr. Luz Kusuma Wardani, Ketua Ikatan Alumni atau IKA Stesia, perwakilan mitra yang bekerja sama dengan Stesia, para orang tua dan wali wisudawan, perwakilan kepala sekolah, ada SMK, ada SMA, dari asal wisudawan terbaik, seluruh dosen Stesia yang saya banggakan, dan seluruh para wisudawan yang kami cintai, yang kami banggakan, keluarga wisudawan dan para wisudawan, dan seluruh hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah pertemukan kita dalam nuansa yang sangat mulia, yaitu keberkahan ilmu bagi kita semuanya, dan juga untuk pendidikan tinggi khususnya di wilayah 7 Jawa Timur, dan yang kami banggakan adalah untuk Stesia Surabaya. Sebelum kami menyambut para wisudawan, pertama-tama kami ucapkan dulu, kemarin adalah hari yang sangat berbahagia, karena di ruangan ini juga telah dikukuhkan 3 Profesor Sri Kandi, ya, semuanya wanita, wanita-wanita hebatnya Stesia. Ya, salah satunya adalah Ketua Stesia Prof. Nur, Prof. Diana, dan Prof. Trionowati. Luar biasa, kita beri aplaus dulu. Jadi para wisudawan itu ada hadiah terindah ya, yang diberikan Stesia kepada para wisudawan, yang kemarin telah dikukuhkan dengan orasi ilmiah sesuai dengan kompetensinya, dan ini akan menambahkan nilai pada Stesia Surabaya untuk menjadi universitas yang lebih dari sebelumnya dan bisa menuju universitas untuk berkelas dunia. Ini harapannya ya. Amin Allahumma amin. 3 profesor itu tidak mudah, karena ya, sesuatu yang betul-betul jabatan paling tinggi yang ada pada pendidikan tinggi, yaitu guru besar. Guru besar itu jabatan yang paling tinggi sekali. Nah, untuk mencapai ke sana, kalau sekarang tidak mudah, dulu pun juga tidak mudah. Salah satunya harus doktor. Ya. Kalau tidak doktor, tidak bisa jadi profesor. Ini luar biasa. Dan harus menulis karya ilmiah bertaraf internasional atau Scopus 1, 2, dan 3 atau 4. Ya, ini syarat utama khusus ya. Walaupun kumnya sudah memenuhi, tetapi kalau syarat utama dan syarat tambahan itu tidak terpenuhi, tidak akan pernah bisa jadi profesor. Ini ya, keberkahan untuk Stesia memberikan nilai tambah pada pendidikan tinggi khususnya di wilayah 7 Jawa Timur. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua kami ucapkan selamat dan sukses untuk para wisudawan.
yang jumlahnya dengan besok ya tanggal 1 November itu 643. Yang ada di ruangan ini adalah 383 atau 338. 363. Ini luar biasa ya. LL Dikti wilayah 7 selalu mensupport dan mengucapkan syukur yang dalam, selamat dan sukses untuk para wisudawan yang telah diwisuda pada tanggal 30 September oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dari program studi akuntansi, baik itu magister dan juga itu adalah ahli madya. Kami berharap besar, ya, ini doa juga, ya, yang diwisuda oleh Stesia Surabaya sebanyak 643 dengan besok, ya, insya Allah Allah jadikan wisudawan yang mampu mencetak kerja, bukan pencari kerja. Ya, ini doa yang betul-betul kita selalu panjatkan saat kita memberikan sambutan pada setiap wisuda. Karena apa? Harapan besar para wisudawan itu mempunyai multiplier efek secara langsung dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini harapannya dari LL Dikti wilayah 7 Jawa Timur dan juga pendidikan tinggi di Indonesia. Kami juga berpesan pada para wisudawan, jangan lupa untuk melihat selalu portofolio diri Anda di PD Dikti. Apakah nama saya sudah benar? Tanggal lahir, nama, program studi. Ya, itu penting sekali. Karena itulah nanti terlinkkan dengan sistem yang ada pada jalur berikutnya. Kedepan adalah era informasi dan era teknologi. Semua akan terlinkkan menjadi satu. Jangan sampai nanti LL Dikti ini disurati untuk mengganti atau memperbaiki nama para wisudawan. Jangan sampai terjadi. Ya, diingat ya, sebelum menerima ijazah dilihat dulu datanya, atau sebelum ijazah keluar mohon lihat di prodinya. Apakah nama saya sudah benar, ya? Apakah tanggal lahir saya sudah benar? Ini menjadi catatan para wisudawan. Dan kami yakin semua ini menjadikan tolok ukur keberhasilan karya nyata Stesia Surabaya kepada masyarakat dalam rangka mencetak SDM unggul Indonesia maju. Ya, sebanyak 643 ini adalah karya nyata yang dipersembahkan Stesia untuk masyarakat Indonesia. Bahkan bisa kita mengatakannya persembahan Stesia untuk nasional dan internasional. Mengapa? Harapannya SDM unggul Indonesia maju itu nanti bersaingnya tidak nasional, tapi kita bersaing secara internasional. SDM kita mampu meraih kompetensi sesuai bidang keahlian. Apapun eranya, ya, SDM adalah aset yang strategis bagi organisasi atau apapun itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga harapan besar dari LL Dikti wilayah 7 bahwa yang diwisuda ini betul-betul mampu mengimplementasikan pengetahuan, sikap, keterampilan umum dan juga keterampilan khusus. Mampu mengimplementasikan science, knowledge, know-how, and skill. Ini harapan yang kami selalu sampaikan kepada para wisudawan. Bapak Ibu yang saya hormati, titip satu kali lagi kepada para wisudawan ya. Kami berharap besar yang diwisuda ini juga peduli karena cintanya kepada Stesia Surabaya yang pertama, dan juga cintanya kepada pendidikan tinggi di Indonesia. Kami berharap para wisudawan yang diwisuda saat ini mau mengisi tracer study, karena tracer study itu adalah bagian terpenting untuk melakukan perbaikan secara continuous improvement. Ya.
Jadi itu penting sekali. Sumbernya dari mana? Dari para wisudawan. Kalau isian itu diisi, maka kita akan mudah menyesuaikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan saat ini. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kami juga perlu menyampaikan terkait dengan Merdeka Belajar episode ke-26. Inilah pentingnya para wisudawan mengisi tracer study, karena dengan mengisi tracer study maka rekonstruksi Merdeka Belajar episode ke-26 bisa dilakukan dan bisa diimplementasikan. Jadi kita perlu menyampaikan kepada masyarakat luas bahwa Mas Menteri untuk saat ini memberikan keluasan. Istilah yang kita gunakan adalah luwes, ya. Luwes itu kalau orang Jawa itu segalanya pantas, baik, ya. Orang Jawa bilang itu cantik, ya, luwes itu. Nah, ini betul-betul diberikan kepada perguruan tinggi dan para dosen. Ada dua hal penting yang kami perlu sampaikan kepada forum ini terkait Merdeka Belajar episode ke-26. Yang pertama adalah tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Kalau dulu kita itu ada 9 standar untuk menilai, ya, untuk menilai apakah nanti dikatakan unggul ataukah sangat baik, atau kalau sekarang tidak, hanya terakreditasi atau tidak, dan ataukah akreditasi unggul, itu sekarang hanya 3 standar. Dari 9 menjadi 3. Apakah itu 3? Input, proses, output. Betul-betul ini menjadi deskripsi kita, eksplanasi kita untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Kalau dulu sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus itu dijabarkan secara sendiri-sendiri. Tapi untuk saat ini menjadi satu kesatuan, ya, knowledge, know-how, and skill yang harus dimiliki prodi atau mahasiswa yang lulus sesuai dengan CPL, CPMK, sub CPMK dan juga indikator. Satu kesatuan. Jadi prodi bisa melakukan keluasan dengan kompetensi yang dihasilkan. Dan yang menjadi viral bahwa skripsi bisa diganti. Ya, skripsi, tesis, disertasi bisa diganti dengan prototype, proyek, atau bentuk-bentuk lain sejenis riset yang bisa diimplementasikan secara langsung untuk mendukung peradaban atau perubahan. Ini ya, jadi bukan ditiadakan, ya, bisa diganti. Ya. Contoh sederhana, bidang keahliannya adalah entrepreneurship. Sebelum lulus semester 6-7 dia sudah punya kafe dengan segmentasi yang jelas, pendapatannya jelas. Ini bisa dijadikan modal untuk proyek oleh mahasiswa, sehingga tidak harus berupa skripsi untuk S1. Ini kebaharuan dari Merdeka Belajar episode ke-26. Kita masih satu bicaranya adalah sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Jadi Mas Menteri memberikan keluasan terhadap program studi atau universitas atau perguruan tinggi atau sekolah tinggi untuk mencapai indikator kinerja utama sesuai dengan kompetensi yang dihasilkan oleh prodinya. Yang kedua, itu tentang akreditasi. Kalau kita dulu ada baik, sangat baik, unggul. Sekarang dari pemerintah itu diberikan tidak terakreditasi dan terakreditasi. Jadi nanti itu mereka yang tidak terakreditasi ya tidak boleh wisuda.
tidak boleh mengeluarkan ijazah, itu contohnya. Tapi yang terakreditasi boleh melakukan semua itu. Itu contoh yang sederhana. Dan ini semua biaya untuk terakreditasi dan tidak terakreditasi itu baik LAM PT maupun BAN PT dibiayai oleh negara. Ini kemurahan, keluasan yang benar-benar sangat efisien bagi pendidikan tinggi, khususnya wilayah 7 Jawa Timur, bersyukur sekali dengan adanya itu. Berikutnya akreditasi unggul. Jadi nanti prodi itu bisa mengajukan sesuai dengan kebutuhannya. Mereka mampu untuk menjadi unggul, maka bisa mengajukan. Mereka mampu untuk menjadi international accreditation, maka dia juga bisa mengajukan. Ya, ini kemudahan atau keluasan yang diberikan aturan ke depan sehingga dosen itu tidak mengerjakan administratif terus. Dosen dimudahkan, dosen diberi keluasan sehingga dosen lebih mengeksplor untuk melakukan inovasi, kreativitas dalam proses belajar mengajar. Ini harapan dari Merdeka Belajar episode ke-26. Bapak Ibu yang saya hormati, itu hal yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat umum karena ini adalah aturan baru dalam pendidikan tinggi di Indonesia dan itu menjadi konsep kebijakan yang harus kita laksanakan sesuai dengan visi pemerintah bahwa pendidikan mampu mengentaskan kemiskinan. Pendidikan, investasi pendidikan bisa menyejahterakan masyarakat. Itu bisa betul-betul diwujudkan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, yaitu STESIA Surabaya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum berakhir sambutan kami menyampaikan kebijakan yang juga harus dilakukan oleh seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, khususnya wilayah 7 Jawa Timur. Maka pendidikan tinggi harus mengimplementasikan pendidikan anti korupsi, ya, anti narkoba, anti kekerasan seksual, anti bullying dan juga anti intoleransi. Harapan besar ini memberikan nilai tambah kepada masyarakat atau para wali mahasiswa bahwa putra-putrinya kuliah itu dijamin, artinya aman, selamat ya. Putra-putrinya dalam menempuh pendidikan itu diberi kenyamanan oleh perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Sehingga para wali mahasiswa tidak khawatir putra-putrinya kuliah di STESIA Surabaya ini. Ini harapannya ke sana. Mungkin itu Bapak Ibu yang kami sampaikan. Kami ucapkan selamat dan sukses untuk Ketua STESIA Surabaya yang telah menghasilkan karya nyata kepada masyarakat sebanyak 643 wisudawan. Insya Allah yang diwisuda saat ini betul-betul wisudawan yang mampu mengimplementasikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan umum serta keterampilan khusus sesuai dengan SN Dikti nomor 3 tahun 2020 dan KKNI nomor 8 tahun 2012. Mungkin itu yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan. Insya Allah, Allah cintai kita, Allah sukseskan kita, Allah selamatkan kita, Allah sehatkan kita, dan Allah sugihkan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.